Oke, dia panggil ibunya di sini. Kamu mungkin dimarahi oleh Tuhan. Mengapa kamu mengganggu seseorang yang mencoba hidup dalam iman? Siapa sih yang seharusnya dimarahi Tuhan di sini? Tentang nggak dapet gaji pertama. Ini gimana sih ceritanya? Annyeonghaseyo, Yusuf Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu udah karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget ya masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Waiting. Alright Yorobun, di video kali ini Mimin sudah menyiapkan rangkuman informasi terupdate soal dunia per K-popan yang pastinya sangat sayang banget sih untuk dilewatkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang netizen yang lagi rame banget nih memperbincangkan tentang momen ketika Jonghyun yang juga terseret dalam skandal Burning Sun itu pernah lo guys minta nomor member Red Velvet. Waduh. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kulik dulu ya tentang informasi soal Choi Jonghyun dan juga keterkaitannya dengan skandal Burning Sun. Yorobun, sekedar untuk informasi, Choi Jonghyun ini merupakan ex-member dari band Korea yakni FT Island, yang mana dirinya debut di bawah agensi FNC Entertainment. Sebenarnya dia itu adalah musisi yang pandai memainkan gitar, piano, hingga bass. Namun sayang nih guys, dia itu juga terseret dalam skandal Burning Sun. Pada Maret 2019, dirinya terungkap menjadi bagian dari ruang obrolan yang berisi penyebaran video dan juga foto perempuan yang diambil secara ilegal. Dan kalian tahu peran dari dia itu apa? Perannya sendiri adalah sebagai penyebar dari video dan juga foto-foto tersebut. Hingga 8 bulan kemudian, dirinya itu divonis 5 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan M-word secara beramai-ramai. Namun nih teman-teman, pada tanggal 12 Mei 2020, pengadilan mengurangi hukumannya menjadi 2,5 tahun saja. Dan dia juga telah bebas kok dari penjara pada tanggal 8 November 2021 lalu. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai peran dari Choi Jonghyun di Burning Sun dan bagaimana keterlibatannya dalam kasus tersebut. Dan baru-baru ini muncul juga dugaan bahwa dia itu pernah mengincar anggota Red Velvet. Tudingan itu muncul lantaran dalam salah satu acara, Jonghyun disebut pernah meminta nomor member Red Velvet melalui temannya yang ada di SM. Hal itu bermula ketika dirinya mengatakan bahwa Red Velvet tak memiliki handphone. Hal ini pun membuat rekan-rekannya yang lain bertanya bagaimana dirinya mengetahui hal tersebut. Rupanya itu dikarenakan bagaimana upayanya yang ingin mendapatkan nomor telepon member. Namun sayang gak dapat dikarenakan temannya itu mengatakan bahwa member Red Velvet tidak punya HP. Anyway, buat yang udah nonton video ini, oke, supaya kalian gak salah paham, mungkin aku bisa tegesin sama kalian, Jaejin FT Island itu hanya ngefans sama Red Velvet dan dia bukan orang yang minta nomor Red Velvet di sana. Meskipun dalam tayangan itu Choi Jonghyun mengatakan bahwa dirinya meminta nomor Red Velvet dikarenakan Jaejin menggemari Red Velvet. Tapi Jaejin nggak pernah nyuruh Jonghyun buat mintain dong nomor member Red Velvet. Nggak pernah sama sekali guys. Dan untuk Jonghyun sendiri kita juga nggak tahu niatnya minta nomor member Red Velvet itu buat apa. Apakah bener dia minta dikarenakan Jaejin ngefans atau itu untuk dirinya sendiri? Nggak ada yang tahu guys. The point is jangan salah paham sama Jaejin. Dan teman-teman, di tengah skandal Burning Sun yang lagi naik dikarenakan perilisan dokumenternya BBC, banyak banget loh dari netizen yang sudah membahas tentang bagaimana video tersebut. Terlebih pada saat itu ada member Red Velvet yang masih di bawah umur atau minor. Kalau nggak salah yang masih minor pada kala itu adalah Yeri. Atau ada member lain lagi. Ntar komen ya guys di kolom komentar. Di sisi lain, di komunitas online Korea, netizen juga menyoroti kehidupan Choi Jonghyun usai bebas dari penjara pada tahun 2022 lewat sebuah cuplikan video dari seorang reporter, di mana reporter tersebut menanyai apa sih yang akan dilakukan oleh Choi Jonghyun usai terbebas dari penjara. Dalam video interview tersebut terlihat Choi Jonghyun lebih agamis dengan menghadiri sebuah gereja bersama dengan sang ibunda, dan bahkan dirinya juga terkejut ketika mendengar sang reporter tahu bahwa dirinya kini lebih aktif beribadah. Sambil mengungkapkan keterkejutannya, Choi Jonghyun mengatakan, bagaimana kamu mengetahuinya? Melalui seseorang? Apakah orang-orang dari gereja membocorkan informasiku seperti itu? Dan kemudian saat ditanya mengenai apa sih yang akan dilakukan di masa mendatang, ia justru ketakutan dan juga menjawab, aku mempunyai trauma dan guncangan yang buruk. Jadi jika kamu terus menekanku dengan alat perekam ini, apa reaksi yang kamu harapkan dariku? Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu jurnalis ada di sini dan mereka mencoba memaksa mewawancaraiku. Dan mendengarkan sang anak yang ketakutan, sang ibunda pun membalas reporter tersebut dan berkata, mengapa kamu menanyakan hal itu? Pergilah. Konyol sekali jika kita meributkan hal yang tidak penting. Kamu mungkin dimarahi oleh Tuhan. Mengapa kamu mengganggu seseorang yang mencoba hidup dalam iman? Semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya.
Tunggu dan lihat, Tuhan akan mengurus semuanya ketika saatnya tiba. Alright Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana respon dari sang ibunda. Dan mungkin kita bisa nonton kali ya wawancaranya, karena kalau nggak nonton ya kayak kurang aja gitu guys. Ini di gereja guys. Oke, itu waktu ditemui sama wartawan. Oke, ini lagi ditanya-tanya ya. Oke, dia panggil ibunya di sini. Alright, jadi seperti itulah bagaimana wawancara dilakukan oleh wartawan bersama dengan Choi Jong Hoon, di mana dia lantas memanggil ibunya pada saat itu. Oma, barulah sang ibunda yang menanggapi wartawan tersebut. Dan melihat bagaimana interview tersebut, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea di komunitas online. Cara dia memanggil ibunya, Oma. Dia masih mencari ibunya ya, bahkan pada usia segitu. Dan ibunya masih melindunginya. Sial, korban belum memaafkannya, namun dia mencari pengampunan dari Tuhan. Bahkan kurasa Tuhan pun tidak menyukaimu. Serius, dia masih mencari pembelaan dari ibunya di usia segitu. Siapa sih yang seharusnya dimarahi Tuhan di sini? Dia berusia di atas 30 tahun dan masih belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku merasa nggak masuk akal deh jika penjahat masuk penjara, keluar, dan pergi gereja. Terasa palsu. Mungkin ini terdengar seperti aku iri atau apapun ya, tapi sungguh konyol melihat dia bertingkah perkasa di usia 30 tahun saat melakukan aksi kriminalnya, namun masih mencari ibunya untuk mendapatkan pembelaan. Ini membuatku jengkel. Bagus sih jika dia benar-benar bertobat, tetapi jika ini hanya sebagai topeng, aku nggak bisa berkata-kata lagi sih. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, Jong sendiri sempat dibujuk oleh Hara nih guys untuk bicara jujur kepada jurnalis Kang ketika menjadi tamu siaran radio SBS bersama dengan penyiar Kim Tae-hyun pada Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang lalu. Sang jurnalis mengatakan seperti ini. Gu Hara memujuk Choi Jong Hoon untuk bicara jujur padaku. Itu sebabnya nama petugas polisi tersebut keluar untuk pertama kalinya. Dalam film dokumenter yang dirilis oleh BBC, reporter Kang juga mengatakan bahwa Hara membenarkan bahwa geng Jong Hoon yang terdiri dari Seungri hingga Jong Chun Young itu punya grup chat yang mencurigakan. Sebagai salah seorang korban RP, buat yang belum tahu RP apa mungkin bisa cek kolom komentar ya. Nah teman-teman, sebagai salah satu korban RP yang dilakukan oleh sang mantan pacar, Gu Hara pun ingin membantu sebisanya. Jurnalis Kang lantas berkomentar bahwa Hara lah yang membukakan gerbangnya mengenai keterlibatan petugas polisi yang merupakan misteri penting dalam kasus Perningsan. Keberanian Hara membuat Jong Hoon mengungkapkan nama petugas polisi yang bernama Yoon Kyu-geun yang membantu mengungkap kasus tersebut. Dan Yorobun, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Ini juga lagi rame banget sih diperbincangkan, yaitu tentang pengakuan Promise 9 yang belum mendapatkan gaji pertama. By the way, aku mau nanya dulu, kalian yang nonton ini udah tahu nggak Promise 9 siapa? Kalau belum tahu, mungkin aku bisa kenalin ya sama kalian siapa itu Promise 9. Jadi Yorobun, Promise 9 ini merupakan girl group yang dibentuk dari program survival yang bernama Idol School. Dulunya mereka itu diurus oleh Off The Record Entertainment. Namun sekarang udah dipindahkan ke Pledis yang berada di bawah naungan Hype Labels. Dan pada awalnya jumlah membernya itu 9 orang, tapi satu yang udah keluar guys. Yang keluar itu adalah Gyuri. Dan kalau tidak salah, Gyuri sekarang fokus menjadi seorang aktris. Terus mengenai isu tentang nggak dapet gaji pertama, ini gimana sih ceritanya? Kok bisa muncul isu seperti ini? Jadi guys, ceritanya tuh pada tanggal 17 Mei 2024, Promise 9 itu melakukan secara langsung nih di Weverse. Ya seperti biasa sih, mereka itu berkomunikasi dengan penggemar sambil berbicara tentang keinginan mereka pada tahun 2024 ini. Nah selama live itu, Sero mengaku nih guys nggak punya harapan atas apa yang sedang dipertahankan. Dan Jisoo mengaku pengen punya pakaian baru. Pengakuan mereka pun dihubungkan pada perlakuan agensi kepada para member selama ini. Dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana pengakuan dari Park Ji Won. Park Ji Won mengatakan seperti ini guys, bagiku untuk menerima gaji pertamaku pada akhir tahun ini. Dapat digarisbawahi untuk menerima gaji pertamaku pada akhir tahun ini. Dan Yorobun usai mendengarkan bagaimana statement dari Ji Won, beberapa dari penggemar lantas menduga bahwa mungkin pengakuan yang belum dibayar ini mengacu pada mereka yang belum melakukan comeback. Jadi dikarenakan gak ada aktivitas, ya mereka belum dapetin bayaran guys di tahun 2024 ini.
Dan untuk lebih jelasnya, mungkin aku akan langsung aja bacakan seperti apa komentar-komentar dari para penggemar. Yang pertama ada yang komen kayak gini, maksud dia mungkin belum dibayar ya tahun ini, atau mereka belum dibayar sejak mereka menandatangani kembali kontrak dengan Pledis. Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang cara kerja idol K-pop dan gaji mereka, nggak mungkin bahwa mereka tidak pernah dibayar. Nggak mungkin sih mereka nggak pernah dibayar sejak debut. Kontrak mereka juga berbeda loh dengan kebanyakan grup idol yang memulai dengan hutang dari kontrak trainee mereka. Karena mereka akan dipilih dari program survival. Mereka bahkan memperbarui kontrak mereka pada tahun 2021 dengan peralihan label. Jadi pasti ada beberapa kondisi yang nggak kita ketahui. Mereka kan nggak melakukan comeback ya tahun ini. Jadi masuk akal sih jika mereka nggak dibayar tahun ini. Terus ada lagi yang komen, idol program survival nggak punya hutang trainee. Nggak masuk akal sih jika mereka tidak menghasilkan uang dalam 6 tahun. Pledis biasanya baik sih dalam membayarkan sahamnya kepada idol mereka segera setelah promosi berakhir. Dia pasti membicarakan hal itu tahun ini. Alright Chirobun, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Dan Nisa penggemar masih dibuat bingung dengan pernyataannya Jiwon. Statement dari Pledis Entertainment malah membuat publik menjadi kesal. Karena guys, saat dihubungi oleh media setempat pada Senin tanggal 20 Mei, Pledis itu menolak berkomentar dengan mengatakan bahwa mereka nggak punya posisi yang spesifik. Padahal penggemar sudah sangat menantikan loh guys bagaimana konfirmasi yang lebih jelas dari agensi. Namun tanggapan agensi justru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan hal itu tidak ayal jika banyak netizen yang memberikan kritikan kepada Pledis Entertainment. Bener juga sih, seharusnya Pledis Entertainment itu kayak kasih kepastian lah gitu. Ini maksudnya kayak gimana sih? Apakah nggak dibayar sejak debut? Atau apakah belum dibayar sejak tanda tangan sama Pledis? Atau belum dibayar untuk tahun ini saja? Untuk penggemar simple aja sih, teman-teman pengen tahu tentang itu saja. Namun statement dari Pledis hanya seperti itu. Dan ini pun lantas membuat penggemar menjadi semakin bingung. And how about your opinion for this one? Setelah mendengarkan bagaimana statement dari Pledis, ntar komen ya guys di kolom komentar. So mari kita doakan yang terbaik saja buat Promise 9. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Misal Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.